Halo guys, kembali lagi di Babisik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Nah, Kak Edi lihat ini di komen untuk pembahasan KSN SMA lumayan cukup rame ya. Oke, ini akan Kak Edi bahas tentang soal KSN SMA. Jadi ini tapi bedain ya, KSN SMA itu nggak bisa dibahas satu paket langsung karena materinya itu berat ya guys, nggak kayak SMP mah bisa 7 soal 6 soal dalam satu video, tapi kalau SMA tidak bisa, dan mungkin nggak semua akan kayak dibahas ya, karena ini tipenya KSN, bukan KSN SMA, bukan SMP. Oke, yuk lanjut mulai dari yang pertama ya. Yang pertama ini masih kategori medium Kakak Bilasing ya, kategorinya medium atau sedang ya. Yuk kita bahas soalnya. Membran sel terdiri dari lipid dan protein yang berfungsi sebagai pembatas antara bagian dalam sel dan lingkungan. Membran juga membagi sitoplasma eukariot menjadi ruang-ruang atau kompartemen yang berbentuk khusus. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Nah, ini banyak banget, ada sedikit perbedaan beberapa di jawaban ya. Ada juga yang kuncinya juga sih ya. Kalau kayak dia mungkin menyesuaikan dengan ini ya, jurnal yang mendukung atau kata-kata yang mendukung yang sebagai sumber bahan bacaan ya. Jadi patokannya bukan yang dari jawaban internet ya, atau jawaban dari kuncinya gitu. Nah, kalau yang pertama katanya dia ngomongin tentang sel darah. Sel darah merah katanya yang pertama nih. Kita bahas yang pertama. Sel darah merah katanya tidak memiliki membran dalam atau internal membran. Kalau dikatakan dia tidak punya membran dalam, berarti dia membrannya itu tunggal. Ini memang benar sih, sel darah merah itu membrannya tunggal. Kalau membrannya tunggal, berarti dia nggak boleh ngomongin membran dalam maupun membran luar. Kalau dia ngomongin membran dalam, seolah-olah dia itu punya dua membran gitu kan, membran luar, membran dalam, kayak mitokondria, ya kan? Seolah-olah kayak punya dua, padahal kan dia cuma punya satu. Jadi kalau dikatakan yang pertama di sini tidak punya gitu kan, tidak punya membran dalam, ya benar, itu benar. Namun selanjutnya kita cek kecuali membran inti. Kecuali membran inti, kalau dibilang kecuali membran inti berarti kecuali di sini kalau secara matematika itu kan bahasanya negasi atau lawan ya. Lawan dari siapa? Lawan dari kata tidak yang di depan ini. Kecuali dia, berarti kan dia melawan tidak, kecuali membran inti, seolah-olah dia punya membran inti atau membran nukleus gitu kan. Apakah sel darah merah punya membran inti atau membran nukleus? Tidak punya guys, karena yang namanya sel darah merah dia nggak punya nukleus. Kalau dia nggak punya nukleus ya berarti secara logika dia nggak punya membran nukleus dong ya. Sehingga untuk yang pernyataan satu gitu ya, atau pernyataan A ini sifatnya adalah salah. Lanjut, untuk yang pernyataan kedua atau B, glikolipid atau fosfolipid yang dengan gugus karbohidrat, kan ada dua tuh, glikolipid, glikoprotein ya, ditemukan pada kedua sisi membran plasma. Kedua sisinya tuh yang dimaksud yang mana? Ternyata yang dimaksud adalah sisi intraseluler dan ekstraseluler. Intra itu di dalam, ekstra luar. Artinya kalau kalian lihat gambar membran sel yang seperti ini gitu kan ada bagian yang di dalam sama bagian di luar. Ini bagian dalam kan. Sebentar, kok warnanya? Nah, bagian dalam itu kan dia yang yang ini kan. Ini bagian dalam nih. Ini namanya intraseluler. Bedakan intra sama inter tuh, beda bahasa ya. Intraseluler itu bagian dalam. Sedangkan yang bagian luar tuh yang ini. Nih, ini ekstra. Sedangkan yang namanya glikolipid sama glikoprotein itu mengarahnya ke arah luar, yaitu ke arah bagian ekstraseluler. Sehingga kalau dikatakan di sini dapat ditemukan pada kedua sisi, ya udah ketahuan jawabannya salah, ya kan? Jadi yang B ini juga nilainya salah karena ditemukan hanya di bagian ekstraseluler saja, alias yang arahnya ke arah luar bukan ke arah dalam. Kalau ke arah dalam itu nanti bagian yang hidrofobik ya, yang takut air, atau bagian lipidnya gitu kan. Oke, lanjut untuk yang sekarang ke bagian C.
Kok pendek banget Kak jawabannya? Ya memang iya, karena memang nomor satu ini nggak ini ya, nggak terlalu hot. Nanti deh ya kakak cari yang hot, kemungkinan lebih panjang dari ini pembahasannya. Lanjut untuk yang C, komposisi protein pada membran sel tidak seragam. Apakah pernyataan ini benar? Jadi gini, ngejawab soal olimpiade itu atau KSN. Kalau kamu temukan dalam satu kalimat itu ada yang salah, ya berarti bernilai salah. Tapi kalau kamu temukan dalam satu kalimat opsi jawaban itu bernilai benar, belum tentu benar, karena mungkin bisa jadi di next kata-kata atau di next kalimat itu sifatnya ada yang wrong atau salah. Jadi itu konsepnya di situ ya, tekniknya ya. Yuk kita cek lagi di sini. Komposisi protein pada membran sel ya, komposisi protein pada membran sel tidak seragam. Maksudnya gimana Kak? Ya jenis-jenis proteinnya itu atau protein penyusun dari membran sel itu tidak sejenis atau nggak sama. Benar nggak? Benar. Benar kan? Benar guys, artinya gini, kalau kamu temukan di bagian membran plasma itu kan ada jenis-jenis protein tertentu kan. Ada yang besar gitu kan, namanya protein integral. Ada yang di bagian pinggir-pinggir gitu kan, protein perifer. Dan nanti namanya protein globular ya kan, atau yang lain-lain lah, banyak ya, protein transport, protein apa ya kan. Artinya tidak seragam atau benar. Jadi pernyataan yang di awal ini benar. Apakah yang selanjutnya benar? Nah, kita cek dulu. Jadi jangan langsung buru-buru, oh benar, langsung dibenerin. Ini olimpiade guys, bukan soal ujian harian ya. Lanjut. Sedangkan komposisi fosfolipid itu sifatnya seragam di semua permukaan membran plasma. Nah, kalau yang ini tuh C, beberapa tuh banyak banget ya kakak temukan di beberapa jawaban internet ya. Jadi kakak tuh suka survei dulu ya jawabannya, membandingkan gitu kan, mana sih, kemudian kakak bandingkan juga dengan bahasa-bahasa jurnal atau yang mendukung banget gitu. Jadi nggak cuma patokannya ke jawaban yang di internet. Komposisi fosfolipid itu katanya seragam di semua permukaan membran plasma, atau pembentuk dari si fosfolipid itu seragam. Apakah fosfolipid di semua jenis membran plasma itu sama? Ingat, membran plasma ini merupakan unsur penyusun sel, ya enggak? Membran plasma merupakan penyusun sel. Yang seperti kita ketahui, sel itu ada dua jenis, yaitu sel eukariot sama sel prokariot, gitu kan. Nah, nanti untuk yang penjelasan C ini ternyata agak ribet guys, gitu ya kan. Nanti untuk yang tipenya bakteri, ini kakak dapatkan dari beberapa pendukung ya. Jadi bakteri, kemudian eukariot, bakteri kan prokariot ya. Golongan bakteri dan eukariot itu nanti dia yang namanya membrannya itu tersusun atas gliserol lipid ether. Gliserol sama lipidnya ini ya nanti, atau glikolipidnya akan berhubungan dengan struktur ester kayak gitu. Tapi kalau yang di bagian arkea ya, atau kakak bilang ya arkea atau arkea ya, arkea itu dulunya kan dari kata archaea bacteria, kemudian dia keluar jadi kingdom sendiri ya. Kalau yang ini jenisnya gliserol lipid ether. Sebenarnya penjelasan yang kakak ini, yang kakak tuliskan ini ada kaitannya dengan nanti penjelasan nomor yang opsi D. Jadi membran sel pada organisme bla 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 termofilik itu memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh sehingga lebih tahan terhadap suhu tinggi gitu kan. Ingat, yang namanya termofilik itu kan bakteri yang, bukan bakteri sih, arkea, jenis arkea yang hidup di daerah yang sangat panas, itu sekitar 45 derajat sampai dengan 60 derajat Celcius. Tapi kalau psikrofilik kan sekitar 0 sampai 20 atau mungkin optimumnya di sekitar 15 derajat Celcius. Artinya suhunya lebih rendah yang psikro ya. Psikro suhunya lebih rendah, termo lebih tinggi. Termo kenapa dia lebih tinggi? Salah satu alasannya adalah jenis ikatan pada bagian glikolipidnya ini. Ada pengaruh di bagian glikolipidnya, jadi arkea itu punya ikatan gliserolipidnya berkaitan dengan ether. Tapi kalau yang bakteri dan eukariot itu dia jenisnya gliserolipid ester. Bedakan ester sama ether. Ya, jadi ada pengaruhnya. Nah, ikatan ether inilah nanti yang menyebabkan ya
Ikan ether ini bersifat lebih tahan atau lebih kuat dibandingkan ester, sehingga membantu yang namanya bakteri tadi tahan hidup di tempat yang lebih ekstrim atau bersuhu tinggi gitu ya. Nah, kakak bahas dulu kayaknya yang bagian D ya. Jadi kalau yang namanya membran sel pada jenis Archaea piscicrophilic yaitu memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh yang lebih banyak. Ingat ya, tidak jenuh itu berarti kayak punya banyak bagian percabangan-percabangan kayak gitu. Ya, sehingga kalau tadi kakak bacakan tadi ya, Archaea piscicrophilic atau Archaea yang jenis piscicrophilic itu memiliki asam lemak tidak jenuh yang lebih banyak, sehingga nanti proses transportnya dapat terjadi lebih leluasa. Sedangkan Archaea yang hidup pada suhu tinggi melakukan adaptasi dengan cara mengeluarkan beberapa solut untuk membantu stabilisasi protein pada suhu tinggi. Archaea yang jenis ini atau Archaea yang hidup di daerah panas itu cenderung memiliki asam lemak jenuh yang lebih stabil. Jadi asam lemak jenuhnya yang kakak bilang lebih tinggi, bukan asam lemak tidak jenuhnya, gitu ya. Nah, kembali lagi ke bagian C tadi, dikatakan di sana komposisi fosfolipid itu seragam. Artinya penyusun dari unsur fosfolipid itu katanya seragam. Nah, kita kaitkan dengan yang tadi, apakah fosfolipid itu nanti akan sama secara komposisi untuk semua jenis membran sel? Kakak jawab tidak ya, jawabannya tidak sama atau tidak seragam, karena nanti yang namanya beberapa jenis tertentu dari suatu organisme itu nanti bagian lipidnya bisa jadi nanti berkaitan dengan apa. Artinya komposisi fosfolipid ini kan disesuaikan dengan adaptasi fisiologi dari suatu organisme itu atau memang jenis selnya kayak gitu. Jadi untuk yang bagian C ini sifatnya adalah salah gitu ya, C ini juga salah. Di beberapa jawaban banyak yang jawab benar ya. Kalau yang D, membran sel tadi katanya termofilik memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh. Katanya kalau termofilik asam lemak tidak jenuhnya lebih tinggi dibandingkan organisme piscicrophilic. Nah, untuk yang D, jawabannya yang lebih tepat adalah yang tadi kakak ucapin ya. Jadi asam lemak tidak jenuh kalau di bagian Archaea ya itu sifatnya lebih rendah, dia lebih banyak mengandung asam lemak jenuh ya, sehingga dia tetap stabil pada suhu tinggi. Jadi pengaturan dia bisa hidup di daerah atau di tempat yang tinggi suhunya itu karena nggak cuma pengaturan dari asam lemaknya aja atau komponen lipidnya, tapi juga dipengaruhi oleh komponen asam aminopolar yang sifatnya fleksibel terhadap membran selnya sehingga lebih kuat. Atau tadi berhubungan dengan kandungan gliserol lipid ether yang dia sifatnya juga lebih kuat dibandingkan gliserol lipid ester. Gitu ya. Jadi jawaban untuk yang D ini sifatnya adalah salah juga. Dan ternyata setelah kakak cek di bagian kunci jawaban, untuk yang nomor 1 ini, kuncinya semuanya itu salah. Jadi untuk poin opsi A, B, C, dan D itu jawabannya semuanya salah. Gitu ya. Oke, cukup dulu untuk penjelasan KSN SMA tahun 2020 ini kan untuk seleksi doang ya, jadi ini tahun 2020. Nah, apabila masih ada yang belum paham atau masih bingung ya terkait dengan penjelasan nomor 1, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ya. Basic Channel, belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi.